Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi bersama saya Apri Duyanto dengan nomor induk mahasiswa 192100189. Di sini saya akan menyampaikan presentasi yaitu tentang manajemen usaha kecil dan menengah, yang mana saya akan menyampaikan materi tentang apa itu UKM dan apa bedanya dengan UMKM. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama materi ini, yaitu sebagai berikut. Untuk pendahuluan, bisnis menjadi salah satu cara untuk mendapatkan pundi-pundi kekayaan yang berlimpah. Nah, jika berbicara soal bisnis, tentu erat kaitannya dengan UKM. Namun, tak sedikit orang yang masih belum mengetahui apa itu UKM. Pasalnya, tak bisa ditampik kalau banyak orang yang berbondong-bondong untuk terjun ke sektor bisnis melihat penghasilan yang sangat menggiurkan. Selain itu, berbisnis juga menjadi cara untuk mencapai kebebasan finansial. Oke, untuk selanjutnya, arti dari UKM itu sendiri. UKM yaitu usaha kecil dan menengah. Istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki pemasukan paling banyak 200 juta rupiah dengan jumlah pekerja di bawah 20 orang. Selain itu, UKM juga bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan. Jadi, usaha yang berdiri sendiri tetapi masih dalam ruang lingkup kecil dan menengah. Sedangkan menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998, pengertian usaha kecil sendiri adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Kemudian untuk kriteria UKM memiliki peran yang sangat penting di Indonesia, bahkan bisa dikatakan sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Untuk itu, pemerintah memberikan pembinaan kepada seluruh UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM di masing-masing kabupaten kota. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kriteria usaha kecil dan menengah untuk para pemilik bisnis yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, yaitu yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah, milik warga negara Indonesia, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. Yang kedua, UKM juga ada dalam Peraturan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang menjelaskan pengusaha kecil dan menengah adalah kelompok industri modern, industri tradisional,
dan industri kerajinan yang mempunyai investasi modal untuk mesin-mesin dan peralatan sebesar 70 juta rupiah ke bawah dengan risiko investasi modal atau tenaga kerja Rp625.000 ke bawah dan usahanya dimiliki warga negara Indonesia. Kemudian, untuk karakteristik UKM secara umum yaitu yang pertama, manajemen pengelolaan masih sederhana. Kemudian, rendahnya akses terhadap lembaga kredit. Ketiga, belum memiliki status badan hukum. Kemudian yang terakhir, terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu. Untuk perbedaan UKM dan UMKM, yaitu perbedaan tersebut diatur oleh pemerintah melalui undang-undang, keputusan Presiden, Departemen Perdagangan Indonesia, dan juga Bank Indonesia. Jika UKM didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil seperti yang sudah dijelaskan di atas, sementara UMKM tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada undang-undang tersebut menjelaskan bahwa UMKM harus berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional pada pendiriannya. Kemudian untuk kriteria UMKM, yaitu sama halnya dengan UKM. Pemerintah juga memberikan kriteria untuk para pelaku UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu 1. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah dan tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Yang kedua, untuk usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah dan tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Dan yang ketiga, usaha menengah, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah 500 juta rupiah sama dengan 10 miliar dan tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar rupiah hingga 50 miliar rupiah. Kemudian untuk UMKM sendiri pasti ada suatu permasalahan, yaitu untuk permasalahan UMKM itu sendiri, yang pertama, rendahnya akses terhadap sumber daya produktif, yang mana untuk modal, bahan baku, kemudian informasi, teknologi, dan sebagainya, yaitu untuk 35% akses kredit ke bank dan 98% pemasaran produk dalam kabupaten dan 2,3% yang ekspor. Dan permasalahan yang kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia, yaitu dikarenakan masih banyaknya tamatan SD, yaitu sekitar 47,9%, kemudian untuk diploma 2,8%, dan sarjana 6,96%. Kemudian yang ketiga, rendahnya produktivitas. Dan yang keempat, tingginya biaya transaksi atau usaha, yaitu banyaknya pungutan, kemudian untuk perizinan, dan juga ketersediaan infrastruktur. Dan permasalahan UMKM yang kelima, yaitu rendahnya daya saing. Kemudian untuk UKM dan UMKM sendiri dalam perekonomian Indonesia sangat berperan penting, yaitu kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor.
kemudian penyedia lapangan kerja yang terbesar, kemudian pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, selanjutnya pencipta pasar baru dan sumber inovasi, dan yang terakhir sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.